Welcome back to Chop Tatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Number One Sentai Gozyuja di episode ke-22. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Suatu hari Tono baru saja pulang dari melamar kerja dan ia sangat kelelahan setelah pulang dengan berjalan kaki demi menghemat uang. Sementara itu Fire Candle yang merasa kekuatannya belum cukup untuk mengalahkan Tono berniat mencari ring sentai lainnya untuk meningkatkan kekuatannya. Di taman ia pun menantang pemilik ring sentai Go Buster bertarung untuk merebut cincinnya. Meski sentai itu mampu menggunakan kecepatan, namun Fire Candle dengan mudah mengalahkannya. Sehingga dengan begitu ring sentai Go Buster berhasil ia dapatkan. Meski begitu, namun menurutnya itu belumlah cukup. Sehingga ia berencana mencari ring sentai lainnya. Sementara di tempat berbeda, Riko lagi-lagi mencoba menghubungi kakaknya. Dan secara mengejutkan ternyata pria berjubah hitam sebelumnya muncul. Dan dia ternyata adalah kakak Riko sekaligus pria bermata abu-abu yang menculik adik Sumino. Riko pun bahkan ternyata sudah menyadari hal itu dari cerita Sumino sebelumnya. Dan karena itulah ia mencari Rei untuk memintanya mengembalikan Oto. Di tempat berbeda, Noan Setsuyaku mulai beraksi menyerang warga dengan meminta mereka menghemat segala sesuatu. Ketika ia sedang beraksi di kota, para Gozyo pun menghadangnya. Dan saat menyadari monster itu ingin manusia berhemat, maka Kinjiro menyodorkan Tono untuk menerima tantangannya dalam upaya penghematan. Dengan menerima tantangan itu, akhirnya pertandingan hemat di antara mereka pun dimulai. Di sana Tono akhirnya mulai mengajarkan Kinjiro, Sumino, dan Ryugi cara berhemat sebagaimana yang kerap dilakukan manusia lainnya. Dan hal itu dinilai terlalu mainstream oleh Noan itu. Karenanya Noan itu pun mengajarkan hemat dengan cara yang berbeda, yaitu dengan melakukan trik-trik curang, seperti mengganti label harga dagangan di supermarket. Dan ia juga mengingatkan bahwa hidup hemat juga harus dilandasi dengan memiliki impian. Karena jika tidak, maka hidup hemat akan sama halnya dengan pelit. Tono yang sadar ia belum menemukan impiannya lantas merasa demikian. Sementara di tempat sebelumnya, Rei bercerita bahwa sebenarnya ia dahulu tidak terlalu tertarik dengan pencapaian Riko di dunia idol. Sehingga ia merasa saat itu Riko hanya kagum padanya dan ingin mendapatkan pengakuan darinya. Bahkan karena itu Riko dulu sempat meniru warna mata Rei. Meski begitu, Riko tetap meminta kakaknya itu mengembalikan Oto kepada keluarganya. Akan tetapi sayangnya di sini Rei malah memperlihatkan bekas luka yang ada di lengannya akibat dulu pernah menolong Riko. Sejak saat itu Rei mengaku menyesal telah melakukannya. Namun karena merasa berjasa sudah pernah menyelamatkan nyawa Riko, kini Rei lantas meminta balas jasa kepada Riko dengan meminta diselamatkan juga olehnya. Sementara itu, sejak dikatai tak punya impian dan pelit oleh Noan sebelumnya, Tono pun jadi murung dan tak bersemangat. Dan sayangnya juga di sana mereka tak bisa memberikan pencerahan terkait manfaat berhemat yang positif agar bisa mengembalikan semangat Tono. Sehingga karena kata-kata itu Tono menjadi merasa bersalah, bahkan menganggap hemat yang ia lakukan sama halnya dengan pelit yang konotasinya jelek. Namun beruntungnya Saori berhasil mengembalikan kepercayaan diri Tono dengan menceritakan masa lalu Tono di mana hemat membuatnya tetap bisa bahagia. Setelah semangat Tono kembali, para Gozyo kembali ke kota untuk menghentikan aksi Noan Setsuyaku. Di sana Tono pun langsung menepis kata-kata Noan sebelumnya dengan berkata bahwa hemat membuat hidupnya lebih berwarna. Dan semua yang ia lakukan sejak dulu bukan berarti pelit, melainkan penghargaan untuk dirinya sendiri. Tanpa pikir panjang lagi, saat itu juga ia berubah dan memulai pertarungan dengan Noan itu. Melihat pertarungan mereka, Fire Candle yang sudah berubah ke wujud Singkat Red pun ambil bagian dengan menggabungkan 4 ring sentai yang telah berhasil ia dapatkan. Beruntungnya Tono bisa menghindari serangannya dan Fire Candle tak dibiarkan mengganggu pertarungan Tono oleh para Gozyo lainnya. Di sana pertarungan pun berlanjut dan setelah mengurangi kekuatan Noan itu, akhirnya Tono berhasil mengalahkan Noan hemat itu. Setelah itu Tono menghampiri Fire Candle dan menggunakan kekuatan Bouken Red untuk membelenggunya. Di sana Tono berniat mengambil ring sentai yang ia miliki. Namun tak disangka Fire Candle tiba-tiba membangkitkan Orca Buster untuk membuatnya lebih kuat. Akan tetapi Kumade yang tahu senjata itu lantas memperingatkannya agar benda itu tak digunakan. Namun semua itu sudah terlambat karena akhirnya Fire Candle mendapatkan upgrade formnya. Dengan kekuatan itu Fire Candle pun berhasil membalikkan keadaan dan membuat para Gozyo terpojok. Di tengah pertarungan Riko akhirnya muncul.
Namun bukannya membantu, di sini tiba-tiba ia menyerang rekan-rekan Gozyuja, bahkan Fire Candle sekalipun. Dan tentu saja hal itu membingungkan semuanya dan episode 22 pun selesai. Demikianlah alur cerita number one Setai Gozyuja kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.